Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Nugi di sini. Nah, kali ini Pak Nugi akan menemani kalian belajar tema 3 dan judulnya peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 dengan judul hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, untuk materi kali ini coba siapkan buku catatannya ya. Nanti kalau ada yang penting-penting bisa dicatat. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Oke, yang pertama PKN, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, ternyata kita juga punya hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, yang pertama adalah contoh hak terhadap tanaman dulu. Yang pertama, hak kita adalah memanfaatkan batang pohon untuk membuat bangunan, misalnya itu bisa. Yang kedua, menikmati segarnya lingkungan. Yang ketiga, mendapatkan keindahan lingkungan. Yang keempat, menikmati hasil dari tanaman. Itu maksudnya menikmati kayak buahnya, atau kalau sayuran tuh daun-daunnya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh hak kita terhadap tanaman. Nah, itu tadi contoh hak kita terhadap tumbuhan. Sekarang adalah contoh kewajiban kita terhadap tumbuhan atau tanaman. Yang pertama, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Jadi kita kalau mau nebang pohon itu harus menggunakan sistem tebang pilih. Maksudnya adalah kita kalau mau nebang pohon harus memilih pohon yang sudah tua, yang benar-benar sudah saatnya untuk ditebang. Kalau misalkan pohonnya masih kecil, masih muda, itu nggak boleh ditebang. Seperti itu. Yang kedua, kewajiban kita adalah menyiram tanaman secara teratur. Nah, tanaman itu kan juga makhluk hidup. Mereka butuh air untuk bertahan hidup. Nah, makanya kita harus menyiram tanaman secara teratur. Yang ketiga, memberi pupuk secara teratur supaya tanamannya subur. Yang keempat, nah ini, menghabiskan makanan hasil tanaman yang kita makan. Nah, untuk kalian yang biasanya suka makan gak habis, atau misalkan baru makan dikit, wah udah kenyang, gak suka. Nah, itu kalian gak boleh seperti itu ya. Kalau misalkan kalian ngambil makanan, itu harus dihabiskan. Nah, ini Pak Nugi punya sesuatu untuk direnungkan, coba. Nah, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, ini adalah contoh tanaman padi. Lamanya menanam padi. Kita lihat. Nah, ini yang hari pertama, itu Pak Tani itu membajak sawahnya. Ini hari pertama. Nah, membajak sawahnya itu nggak cuma sehari dua hari, berhari-hari. Nah, baru pada hari ke-21 sampai hari ke-30, Pak Tani itu baru menanam bibit padinya. Nah, itu menanamnya itu juga nggak cuma sebentar, sawah kan luas toh. Nah, makanya butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Seperti itu. Nah, setelah ditanam, nanti diberi pupuk, dikasih air, nanti lama-lama padinya akan tumbuh biji. Pada hari keberapa? Hari ke 100. Nah, padi mulai berbiji itu di hari ke 100. Nah, hari ke 120-nya baru biji-biji padi ini mulai siap untuk dipanen. Nah, ternyata belum selesai itu padi setelah dipanen itu. Nah, padi diambil dari sawah itu di hari ke 122. Nah, kok dipanennya 120, diambilnya 122, ya kan? Panen padi itu kan enggak cuma sedikit kan. Sawah itu kan luas sekali, jadi panennya pelan-pelan gitu. Butuh waktu sampai 2 hari, bahkan lebih ada. Nah, setelah padi diambil dari sawah,
padi itu dijemur dan digiling. Hari keberapa? Hari ke-130 dari awalnya sawahnya dibajak terus sampai sini. Nah, di hari 130 ini padi dijemur dan digiling. Nah, setelah digiling selama 2 hari kurang lebih, nah, biji padi siap jadi beras yang kita masak menjadi nasi. Nah, ternyata dalam proses membuat dari beras menjadi nasi itu enggak cuma sebentar, lama sekali tuh. Kurang lebih 132 hari. Bayangin perjuangannya Pak Tani. Mulai dari ngebajak sawah berhari-hari, nanam berhari-hari, manen, menggiling, terus akhirnya biji padinya siap untuk dimasak menjadi nasi seperti itu. Makanya kalian jangan suka membuang-buang makanan. Kalau makan itu dihabiskan. Bayangin perjuangannya Pak Tani. Coba kamu udah capek-capek nanem berhari-hari sampai 132 hari. Terus kamu ada orang mau makan nasi, nggak habis. Kan rasanya gimana gitu kan pasti. Nah, makanya lain kali kalian kalau makan dihabiskan ya. Kalau yang makannya sudah dihabiskan bagus kalian luar biasa. Gitu. Oke lanjut. Nah, dari mana sih informasi kok tahu Pak Tani ngebajak di hari pertama, nanamnya di hari sekian, panen di hari sekian, itu dari mana? Nah, kita tahu informasi Pak Tani menanam padi sampai menjadi beras ini tentunya dengan wawancara. Nah, wawancara itu, nah sebelum masuk ke intinya kita harus tahu dulu istilah-istilah dalam wawancara. Yang pertama adalah pewawancara. Apa sih pewawancara itu? Pewawancara itu adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi istilah kasarnya adalah pewawancara itu orang yang nanya-nanya, orang yang mencari informasi. Nah, itu pewawancara. Nah, selanjutnya narasumber. Nah, apa sih narasumber? Narasumber adalah seseorang yang menjadi tempat memperoleh informasi. Bahasa kasarnya adalah orang yang ditanya-tanyain, orang yang menjadi uh, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan si pewawancara seperti itu. Nah, itu adalah narasumber, seseorang yang menjadi tempat memperoleh informasi. Nah, wawancara itu ada tahap-tahapnya, nggak sembarangan datang terus nanya terus pulang kayak gitu. Caranya seperti apa kita lihat. Nah, ini sebelum melakukan wawancara, apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi kita harus buat janji dulu, nggak sembarangan datang ke orang ditanya-tanya, nggak bisa kayak gitu. Buat janji dulu. Kemudian tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian sopan, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Dan yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa itu adik simba? Adik simba itu pertanyaannya mengandung unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 unsur pertanyaan yang baik, yaitu mengandung adik simba. A, apa, D-nya di mana, K-nya itu adik, K-nya itu kapan, C, siapa, M, mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana. Seperti itu. Adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Yang terakhir, sebelum melakukan wawancara yang harus dipersiapkan adalah berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang disusun. Seperti itu. Nah, itu sebelum. Nah, sekarang kita masuk ketika sedang wawancara. Yang pertama, dan yang paling penting adalah perkenalkan diri sebelum wawancara. Jadi sebelum wawancara itu kita harus memperkenalkan diri dulu. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Wawancara itu mau ngapain, kamu ke sana mau nanya-nanya tentang apa, seperti itu. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang gampang-gampang dulu lah pertanyaannya. Jangan langsung pertanyaan susah di awal, kasihan narasumbernya. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Seperti itu. Dan kelima, sebutkan nama narasumbernya secara lengkap. Jadi kalau menyebutkan namanya itu secara lengkap, jangan nama panggilannya aja, dan kayak gitu. Dan yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Gunanya untuk mencatat atau merekam hal-hal penting dari si narasumber. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kemudian hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Nah, ini yang penting. Kalau kamu lagi wawancara seseorang itu, kamu jangan dia lagi jawab langsung kamu motong. Pak, sebentar Pak, saya mau tanya lagi. Nah, itu jangan kayak gitu. Biarkan dia selesai menjelaskan dulu, baru kamu tanya pertanyaan selanjutnya. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Nah, ini juga penting nih. Jangan minta, Pak, tadi gimana jawabannya? Coba yang tadi, Pak, seperti apa? Nah, itu jangan kayak gitu. Itu nanti narasumbernya merasa kalau dia tidak diperhatikan sama si wawancara. Yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11, hormati petunjuk narasumber. Ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Jadi kalau nanya itu jangan nyinggung-nyinggung atau menjelek-jelekan narasumber, jangan kayak gitu, nggak boleh. Yang ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah itu, tidak semua jawaban dicatat. Jadi artinya kamu mencatat yang penting-penting saja, seperti itu. Lanjut. Nah ini setelah wawancara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mohon diri. Itu maksudnya pamitan. Nah sudah Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Nah seperti kayak gitu. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Nah, ini wajib selalu mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itu adalah tahap-tahap yang harus dipersiapkan dari sebelum wawancara, ketika wawancara, dan setelah wawancara. Nah, kita lanjut ke bagian IPA. Bagian-bagian tanaman. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tanaman. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian tanaman itu ada apa aja. Nah, yang pertama ada yang paling penting dari tanaman adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Nah, ini akar tuh biasanya tanaman-tanaman itu akarnya di dalam tanah, tapi ada juga akar yang menjulang ke atas, di luar tanah itu juga ada. Nah, fungsinya sebagai apa? Nah, jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Nah, itu jadi fungsinya untuk membuat si tanaman menjadi kokoh. Nah, dan pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, selain untuk memperkokoh
tanaman agar menjadi kuat, akar itu fungsinya adalah menyerap air dari dalam tanah. Nah, selain menyerap air, ada juga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Tanaman umbi-umbian itu seperti singkong, kentang, ubi, nah seperti itu. Itu kan dia buahnya ada di dalam tanah kan. Nah, itu sebenarnya adalah akar yang menyimpan cadangan makanan. Jadinya dia membesar. Nah, jadilah buah singkong. Bukan buah sih, namanya akar ya. Jadilah singkong, ubi, kentang, nah, seperti itu. Tanaman umbi-umbian itu adalah akar yang mengembang karena menyimpan cadangan makanan dari tumbuhan. Seperti itu. Nah, setelah akar, bagian tumbuhan apa lagi? Daun. Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Makanya daun itu warnanya hijau. Daun itu terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, tangkai daun itu yang ini nih. Nah, batangnya ini namanya tangkai daun. Helai daun itu yang ini nih. Nah, yang kayak sirip nih. Itu adalah helai daun. Oke, jadi fungsi daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis atau proses pembuatan oksigen. Seperti itu. Nah, setelah daun, bagian-bagian tanaman yang lainnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, bunga itu ternyata fungsinya adalah untuk alat perkembangbiakan. Nah, jadi di dalam sini itu ada, di dalam sini nih, yang bundar tengah ini ada yang namanya putik dan serbuk sari. Nah, putik dan serbuk sari itu yang digunakan tanaman untuk berkembang biak. Selanjutnya ada buah. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Nah, itu ternyata buah itu. Contohnya buah mangga dan buah apel. Nah, kalau buah mangga, buah apel kan dia bijinya ada di dalam si buahnya itu kan. Nah, itu sebenarnya dagingnya mangga, daging apel itu untuk melindungi biji serta cadangan makanan untuk si biji itu berkecambah seperti itu. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Nah, yang kita makan itu, buah apel yang kita makan itu namanya daging buahnya. Bijinya itu yang hitam-hitam di tengah. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Selanjutnya ada batang. Batang tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang ini adalah tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, nanti ini kan batang nih. Nah, di ujung-ujung batang ini nanti akan tumbuh daun, bunga, dan nanti ada tumbuh buah. Batang fungsinya mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi ini ibaratkan kayak selang, seperti itu. Jadi dia menyalurkan air dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Dan juga, tadi, serta zat makanan. Jadi dari hasil fotosintesis itu, dia menghasilkan zat makanan untuk tumbuhan. Nah, itu nanti diedarkan ke seluruh tumbuhannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang terpenting adalah biji. Apa itu biji? Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik.
Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Nah, ini keping biji. Nah, ini namanya keping biji. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita masuk ke materi IPS tentang alam di Indonesia. Nah, tanaman-tanaman itu ternyata nggak bisa tumbuh di sembarang tempat. Misalkan kayak pohon teh. Nah, itu kan dia nggak bisa tumbuh di dataran rendah. Dia biasanya tumbuh di dataran tinggi kayak di pegunungan, perbukitan, seperti itu. Nah, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Nah, itu tadi. Kenapa kok teh cuma bisa tumbuh di dataran tinggi? Karena kondisi dan karakteristik alamnya tersebut yang cocok dengan si tumbuhan tehnya. Nah, macam-macam bentang alam di Indonesia itu ada. Yang pertama pantai, kemudian dataran tinggi, dan dataran rendah. Mari kita bahas satu-satu. Pantai dulu. Nah, ini pantai, siapa yang suka sering main ke pantai? Nah, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, itu kalau kamu suka ke pantai, terus tempat pantainya bisa untuk berenang tuh, biasanya pantai yang landai. Kalau yang curam itu biasanya ombaknya besar dan nggak boleh untuk berenang, soalnya berbahaya. Nah, di daerah pantai itu, tanaman yang bisa tumbuh di daerah pantai itu contohnya pohon kelapa sama pohon bakau seperti itu. Lanjut, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Jadi yang dimaksud dataran tinggi itu adalah yang ketinggian tanahnya itu berjarak 500 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Karena di dataran tinggi itu biasanya sejuk, dingin. Nah, biasanya untuk jadikan villa, untuk tempat istirahat, objek wisata, dan kebun-kebun itu biasanya ada di dataran tinggi. Contoh tanaman yang tumbuh di daerah dataran tinggi adalah, nah tadi, ada teh, apel, melon, semangka. Itu tanaman-tanaman yang butuh suhu dingin. Butuh daerah yang suhunya dingin kayak di dataran tinggi. Seperti itu. Lanjut. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Nah, kalau tadi kan dataran tinggi itu yang lebih dari 500. Nah, kalau yang dataran rendah itu yang kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan seperti kebun tebu. Nah, ini kebun tebu ini bisanya di dataran rendah seperti itu. Contoh tanaman yang tumbuh di dataran rendah ada tadi tebu, ada padi, ada sagu. Nah, rata-rata makanan pokok kita kayak padi, sagu itu ditanam di dataran rendah seperti itu. Nah, tadi sudah belajar tentang bentang alam di Indonesia dan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kita masuk sekarang ke SPDP, karya seni kolase. Apa sih karya seni kolase itu?
kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Biasanya memakai daun, batang-batang kering itu. Nanti kalian tempel-tempel. Nah, cara langkah membuat karya seni kolase, yang pertama adalah kalian harus siapkan bahannya dulu. Kayak daun-daun tanaman yang berguguran di bawah tuh yang jatuh-jatuh, nah itu bisa dipakai. Batang tumbuhan, nah itu batang tumbuhannya yang kering ya, jangan yang masih di pohon kamu tebang, jangan. Biasanya kalau ada batang tumbuhan yang kering kan nanti dia jatuh sendiri, nah itu dipakai untuk membuat kolase, lem, dan pensil. Langkah kedua adalah buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Nah, pertama adalah kamu membuat sketsa gambar dulu. Terserah mau gambar apa. Mau gambar kupu-kupu boleh, gambar hewan misalkan badak boleh, singa boleh, atau gambar matahari nggak apa-apa. Pokoknya yang kalian sukai kamu gambar dulu. Kemudian aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Nah, itu tadi. Daun dan batang tumbuhan kering tadi kamu susun dulu. Diatur nih batangnya taruh mana, daunnya taruh mana, biar kelihatan bagus. Jangan lupa perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Pokoknya disusun daun dan batang tumbuhannya supaya nanti hasilnya bagus. Yang kelima, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Setelah ditempel, setelah kering, kemudian jadi pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Nah, kalau udah jadi, udah kering, bentuknya udah bagus, nah bisa kalian pajang di rumah, di kamar gitu. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat karya seni kolase. Nah, itu tadi materi tentang tema 3, subtema 1. Jangan lupa kalian catat hal-hal penting dari materi yang Pak Nugi sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan Pak Nugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.